Ada next video nanti tentang ya penasaran mungkin ya, ini yang kita tunggu-tunggu tentang ya itulah, ternyata kita sangat kepo dengan novel ini gitu loh. Jadi ini kita pindah ke part kedua ya. Oh iya, kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya novel ini dibilang novel plagiat? Pertama kali aku baca novel dan nonton di layar lebar itu tidak sama sekali nyadar ya bahwa nggak tahu ya. Tidak tahu sama sekali bahwa ini novel, ternyata ada sedikit atau mungkin persentasenya nggak tahu berapa itu dikatakan plagiat gitu loh. Nah, sejauh mana itukah proses dan analisisnya, silakan ibu yang terhormat menjelaskan, karena beliau lah yang pernah analisis dan tahu artikel itu dari beliau gitu. Silakan. Nah, jadi begini ceritanya. Ketika saya kuliah pada itu semester 6 mendapat mata kuliah sastra banding. Sastra banding. Ya, jadi bagaimana cara kita membandingkan antara novel Indonesia dengan novel luar gitu, yang rupanya agak dinilai mirip-mirip gitu lah istilahnya. Bisa dibilang kayak disadur gitu kan, ceritanya dari luar disadur ke bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi rupanya di sastra banding ini aku mendapatkan tugas untuk menganalisis mengenai perbandingan antara novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dengan novel Magdalena. Ada dari bahasa Indonesia aja itu Magdalena. Tapi judul aslinya itu Al-Majudin. Versi Mesirnya. Nah, rupanya Timur Tengah. Ya, ada beberapa artikel yang mencuat ya. Artikel yang mencuat dan membahas mengenai kalau sebenarnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu sebenarnya adalah plagiat dari novel Magdalena ini. Magdalena ini karya sastrawan Mesir yang bernama Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Ya, jadi ada beberapa artikel yang menyebutkan, dan bahkan aku sempat mengkaji lebih dalam apakah benar Buya Hamka ini menjiplak karyanya Mustafa. Pada saat itu meneliti ke Institut Kesenian Jakarta IKJ. Jadi dosen saya Ibu Prima Agustin, siapa ya? Ibu Prima lah istilahnya itu. Bu Prima, beliau itu dosen sastra UI. Lulusan UI. Nah, beliau mengatakan bahwa ini ada artikel aslinya atau koran ya, bentuknya koran ya, koran aslinya yang menunjukkan kalau benar gak sih ini Buya Hamka menjiplak karyanya Mustafa. Akhirnya saya dan teman-teman pergilah ke IKJ, dan benar di sana ada artikelnya atau korannya ya. Nah, tapi itu hanya asumsi orang saja kalau dia ini plagiat atau bukan. Nah, berdasarkan pendapatnya HB Yasin, ada di videonya sebelum ini, nanti bisa dicek artikel sudah itu artikelnya di situ. Nah, di situ HB Yasin berpendapat bahwa sebenarnya ini menuai pro kontra juga. Gimana sih letak kesamaan dari Magdalena dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini? Rupanya di situ ada bagian sebenarnya kayak yang plot-plotnya gitu loh, plot ceritanya atau tindakan dari si pemerannya ini itu hampir sama dengan yang ada di novel Magdalena juga gitu. Dan saya dan teman-teman saya juga tuh menganalisis itu semua dari novel ini gitu. Sayangnya novelnya hilang yang Magdalena tuh. Jadi rupanya di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa kenapa bisa sih Buya Hamka ini dibilang menjiplak atau plagiat. Rupanya ada unsur politik seperti itu. Jadi
memang ada oknum yang ingin menjatuhkan si Buya Hamka dengan mengatakan bahwa novel Tenggelamnya Kapal Fandom ini adalah plagiat dari novel Magdalena. Tapi mungkin kalau menurut pendapat aku ya, Buya Hamka ini menggunakan teknik apa ya? Kalau istilah bahasanya itu copy the master ya kalau nggak salah. Copy the master. Jadi dia membaca dulu nih novel Magdalena. Nah, artinya dari situ dia punya bayangan tersendiri ingin menciptakan karya sastra seperti yang Mustafa ini. Gitu. Mustafa itu ya. Dengan tokoh dan plot-plot yang intinya berbeda gitu. Sebetulnya kalau plagiat itu kan konotasinya dia mencontoh semua. Berarti kalau plagiat berarti Buya Hamka plagiat hampir semua halaman novel tuh sama persis gitu loh. Hanya mungkin beda nama. Nah disinilah tempat atau alat untuk waktu itu mungkin zaman masih luar biasa ya, orang mau berdemokrasi susah gitu loh, makanya banyak musuh di sana Buya Hamka. Kalau dilihat dari plagiat saya kira tidak mungkin. Kalau dalam novel itu kan harusnya walaupun ada kesamaan walaupun 2%, 10% itu saya kira nggak ada masalah. Artinya kan ketika ada novel yang hampir disadur, kalau dalam bahasa Inggris ke Indonesia berarti itu saduran, terjemahan. Banyak juga novel Arab yang disadur ke Indonesia. Nah rupanya si Mustafa Elman Faluti ini menerjemahkan dari novel Prancis. Itu jadi alurnya beda lagi ya. Iya beda jadi lagi. Alur sadurannya jadi berlipat-lipat gitu. Jadi memang cerita aslinya tuh ada di yang Prancis ini. Jadi dari Prancis diterjemahkan ke bahasa Mesir. Nah, terus entah mengapa jadi dibilang plagiat di Buya Hamka gitu. Kalau bahasa Mesir itu bahasa Arab, cuma bahasa Arabnya bagian bahasa Amiyah. Jadi bahasa Amiyah itu bahasa kuno. Nah, jadi mungkin dibuatlah versi kearifan lokalnya Indonesia dengan adat suku Minang, suku Bugis, seperti itu. Itu namanya pesaduran atau apa plotnya ya? Jadi plotnya berbeda. Saya kira nggak masalah. Nggak masalah. Ya, menurut aku juga nggak masalah karena di artikel tadi yang menyebutkan bahwa ini juga ada embel-embel unsur politik juga. Gitu loh. Kental banget unsur politik di situ. Jadi Buya Hamka itu sebetulnya membuat novel pasti ada kritik politik di situ. Makanya dari semua karangan Buya Hamka baik itu di bawah lindungan Ka'bah yang paling fenomenal sebelum tenggelamnya kapal Van der List sampai difilmkan juga itu semuanya unsur-unsur politik semua ada unsur politik. Jadi maksudnya untuk mengkritisi unsur politik di sana. Makanya di situ Buya Hamka sebagai seorang yang sangat sosok, seorang yang ulama yang luar biasa berani menyuarakan kebenaran waktu itu. Nah ya jadi gini. Kalau dalam penyaduran plot sebetulnya beda versi ya atau beda budaya. Kalau Mesir dengan Indonesia kan udah bukan budaya lagi tapi bangsa juga beda, bahasa juga beda, cara hidup juga beda. Kalau hanya mengganti posisi hidup Mesir dengan Indonesia saya kira sah-sah aja. Iya, betul. Sah-sah aja. Asal jangan sama. Iya, tapi kan ini kan dibuat versi Indonesianya gitu kan. Gitu. Jadi mungkin ada sedikit yang hampir mirip, cuman waktu itu kan namanya luar biasa, yang pembenci gue itu luar biasa, makanya dibilang plagiat. Padahal cuman hampir mirip ini juga penggantian posisi alam Mesir ke Indonesia, jadi ruang lingkup kehidupan saja gitu loh. Saya kira itu saja klarifikasi ya namanya. Jadi intinya kenapa konten yang saya sebelum konten ini saya buat video di YouTube sebelum video ini gitu loh. Jadi ada kekepoan yang luar biasa dari teman-teman saya juga sesama sastrawan atau peneliti karya ilmiah. Ada juga dari teman-teman yang mungkin hobi baca novel mungkin tahu di situ ya. Jadi memang mungkin di luar sana baru ada yang dengar berita ini, padahal memang sudah lama beritanya, sudah lama banget, puluhan tahun, bahkan saya mungkin belum lahir gitu ya. Ini berita sudah ada, makanya ketika kuliah itu disuruh ngangkat analisis ini tuh seneng banget gitu. Sebenarnya kita jadi tahu gitu loh, yang benar nggak sih ini plagiat. Jadi kita
neliti sendiri gitu, nyari-nyari bener gak ini ada artikelnya nggak gini-gini, kenapa sih bisa disebut dia plagiat atau apa gitu. Dan menurut aku sih bukan plagiat ya, jadi kayak cuman ya mungkin menyadur lah. Itu sah-sah aja, sama aja saya bikin saya pernah analisis tentang syair hewan Imam Al-Bukhari itu dari Al-Bakhtar, kota Al-Bakhtar. Saya itu sebenarnya hewan sama aja, onta juga seperti itu ya, singa seperti itu, serigala seperti itu, kemudian apa lagi tuh ya, ada 4 di situ. Bisa aja singanya Timur Tengah itu mempunyai gigi 10, tapi dengan singa Indonesia mempunyai gigi 20. Jadi cuma beda gigi aja, itu sebetulnya bukan plagiat, malah menjadi kreativitas yang luar biasa. Iya, bagi para daya sastra. imajinasinya tinggi. Dan memang kita patut memberikan apresiasi luar biasa bagi pencipta Magdalena itu ya. Nah, mungkin teman-teman baru tahu di sini juga sebetulnya Magdalena bukan pencipta utama. Al-Manfal itu bukan pencipta utama dari novel Magdalena. Itu hanya penerjemah ya. Jadi judulnya itu Sous les Stils, bahasa Prancisnya. Sous les Stils. Karya Alphonse Karr namanya. Itu fenomenal banget itu. Intinya Buya Hamka ini tidak menjiplak atau plagiat. Gitu. Ya, terjawab sudah. Jadi Buya Hamka bukan dengan karyanya yang besar, adalah karya dia sendiri. Pure karya beliau sendiri, jadi tidak ada lagi namanya kalimat-kalimat plagiat untuk beliau. Itulah yang dapat kita ulas, kita analisis, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk khalayak ramai. Dan kalian semua juga jadi tahu. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.